Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar sih hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat gak? Kalau belum semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu yang pimpin. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk ke sekolah? Oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Jadi, hari ini Ibu mau menjelaskan tentang pencerminan bangun datar. Sebelumnya, tanya dulu sama kalian nih. Hari ini pagi-pagi kalian udah bercermin belum sebelum berangkat ke sekolah? Oke, pasti sudah ya. Apa sih menurut kalian bercermin itu? Oke, Ibu jelaskan ya tentang konsep bercermin. Apa sih bercermin itu? Seperti gambar yang ada di samping, bercermin adalah suatu kegiatan pemantulan diri pada suatu benda bernama cermin. Benda bernama cermin itu cermin apa? Cermin datar. Karena apa? Karena sifatnya kita dengan apa yang kita lihat di cermin itu sama. Jadi, sekali lagi ya Ibu tegaskan, bercermin adalah suatu kegiatan memantulkan atau merefleksikan sebuah benda atau diri kita sendiri atau wajah kita kepada suatu benda yang bernama cermin datar gitu. Sudah mengerti ya konsep bercermin? Kalau sudah mengerti tentang konsep bercermin dan kalian juga pasti sudah pernah bercermin gitu ya, Ibu akan menjelaskan ke kalian materi ajar hari ini yang harus Ibu sampaikan kepada kalian. Namanya itu pencerminan bangun datar. Apa sih pencerminan bangun datar? Kalau konsep bercermin tadi sudah Ibu jelaskan kepada kalian, kalau bercermin adalah kegiatan merefleksikan atau memantulkan suatu benda ke sebuah benda yang bernama cermin. Nah, kalau bangun datar itu apa? Bangun datar itu bangun yang tidak memiliki ruangan gitu. Bangun datar itu hanya memiliki panjang, lebar, sisi-sisinya begitu. Ibu jelaskan ya konsep mengenai refleksi atau pencerminan pada sebuah bangun datar, maaf. Jadi, pencerminan atau refleksi bangun datar itu merupakan sebuah bentuk perpindahan suatu titik bangun datar menggunakan sifat benda yang bayangannya di sebuah cermin datar juga. Nah, maksudnya gini, perpindahan suatu titik itu seperti yang kalian lihat di contoh ya. Ibu jelaskan satu persatu. Nah, pada contoh kedua ada segitiga ABC, dia itu kongruen dengan segitiga yang di sebelahnya. Nah, kenapa? Apa itu kongruen? Nah, kongruen itu jadi dia itu sama bentuknya dengan segitiga yang di sebelah kanannya gitu. Cuman ada titik yang ada beberapa titik yang berpindah gitu. Ya, melakukan refleksi. Dengan gambar yang sama, Ibu akan menjelaskan lebih jelasnya lagi tentang apa itu sifat-sifat pencerminannya. Nah, pada contoh kedua ada segitiga ABC, dia itu kongruen dengan segitiga yang di sebelahnya. Nah, kenapa? Apa itu kongruen? Nah, kongruen itu jadi dia itu sama bentuknya dengan segitiga yang di sebelah kanannya gitu. Cuman ada titik yang ada beberapa titik yang berpindah gitu. Ya, melakukan refleksi. Contoh ketiga itu ada jajar genjang. Nah, sama jajar genjang ini jajar genjang A, B, C, D menjadi jajar genjang A, B, C, dan D. Gitu.
sudah paham? Oke, gini, Ibu akan menjelaskan ke kalian apa saja sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, jarak antara suatu benda dengan cermin sama dengan jarak antara suatu cermin dengan pencerminan. Maksudnya apa? Gini, jarak antara nih, perhatikan contoh yang kedua ini yang segitiga ya. Jarak antara si titik A dengan cermin sama dengan jarak dengan titik A kongruen dengan cermin. Nah, sudah mengerti kan? Itu baru sifat pertama. Sifat keduanya, garis yang menghubungkan titik dengan pencerminan selalu tegak lurus dengan hasil pencerminannya. Nah, maksudnya gini, masih di contoh kedua ini, kalian lihat kan di contoh kedua ini ada bangun segitiga. Apa di hasil pencerminannya si segitiga itu menjadi tidak tegak lurus, maksudnya tidak sejajar. Dan ya, sejajar kan? Titik A dengan titik A kongruen sejajar, titik B dengan titik B kongruen sejajar, titik C dengan titik C kongruennya juga sejajar. Itu sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga yaitu tiap garis pada pencerminan selalu sama panjang. Ini A dengan titik B panjangnya sama tidak dengan titik A kongruen dengan B kongruen. Itu mereka panjangnya sama tidak? Sama ya. Nah, gitu tuh maksudnya garisnya itu sama antara bendanya dengan pencerminannya gitu. Yang terakhir, setiap bangun selalu kongruen. Apa sih itu kongruen? Kongruen itu sama, kongruen itu seru. Contoh yang kedua ini kalian lihat kan? Apakah antara benda dan cerminnya itu bentuk yang berbeda? Enggak kan ya? Sama berarti kongruen. Yang di sini, yang di bentuk aslinya, yang di benda aslinya segitiga, yang di hasil pencerminannya juga segitiga gitu. Gimana anak-anak? Ngerti? Jadi intinya kalian kalau sudah mengerti konsep ini, Ibu akan memberikan sebuah latihan soal sama kalian. Nah, latihan soalnya kita kerjakan dulu bareng-bareng. Kalau sudah bareng-bareng, nanti Ibu kasih tugas ke kalian dengan soal yang berbeda gitu. Mengerti tidak? Alhamdulillah ya kalau mengerti. Oke, nih Ibu beri contoh soal ya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Di sini ada 4 gambar yang kalian tugasnya itu harus mencari manakah konsepnya yang merupakan benar nih. Benar dia konsep pencerminan gitu. Yang A menurut kalian nih, itu benar gak segitiganya melakukan pencerminan? Iya ya, betul ya. Dia melakukan pencerminan. Kenapa? Karena dia bentuknya kongruen. Jarak antara titik A, nih titik A yang sebelah kanan misalkan yang ini, titik A dengan titik A aksen sama. Nah, terus garisnya sama panjang juga ya. Oke, terus yang terakhir apa lagi? Sejajar juga ya, sama ya. Titik A, titik B, titik C semuanya sejajar. Oke, kalau yang kedua, menurut kalian itu sebuah pencerminan bukan sih? Iya betul, itu sebuah pencerminan. Kenapa sebuah pencerminan? Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, 4 ciri-ciri pencerminan, 4 sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak antara cermin dengan pencerminan tersebut, pencerminan benda tersebut. Yang kedua, sisinya sama panjang antara benda sesungguhnya dengan hasil pencerminannya. Yang ketiga, titiknya ini apa namanya? Lurus, sejajar. Yang keempat, kongruen, bentuknya sama, tidak berubah gitu. Kalau yang ketiga, tidak ya. Yang ketiga itu bukan sebuah pencerminan. Kenapa? Karena dia kongruen. Dia
sisinya sejajar. Dia juga sebenarnya garisnya sama lurus gitu, panjangnya sama gitu ukurannya. Cuman sayang, dia antara titik A dengan titik cermin berbeda dengan titik A aksen dengan cerminnya gitu. Yang keempat juga sama kayak gitu ya. Bukan sebuah pencerminan karena salah. Ibu akan menyimpulkan ya dalam pembelajaran hari ini, yaitu pencerminan pada bangun datar merupakan suatu perpindahan antara titik satu dengan titik lainnya pada sebuah benda, yaitu benda cermin datar gitu. Dan tadi sifat-sifatnya ada 4, sudah ibu jelaskan juga. Kalian hari ini tenang nggak? Have fun nggak melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah kalau kalian tenang, semoga ilmu yang ibu berikan bisa bermanfaat ya untuk kalian. Nah, ibu tutup aja pembelajaran hari ini. Terima kasih ya karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ibu dengan baik. Sebelum pulang, ibu pimpin berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kalian hati-hati ya pulangnya. Dadah. Assalamualaikum.